Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan kewajiban kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna mungkin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya maka amal-amal saleh bisa dikerjakan dengan sesempurna mungkin. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Di siang hari ini mengisi kekosongan jadwal kajian beliau Al-Ustadz Yunus hafizahullah wa ra'ahu ta'ala, maka kita akan isi untuk kita murojaah tentang tafsir ayat 218 dari surah Al-Baqarah. Tafsir ayat 218 surah Al-Baqarah yang ada kaitan dan hubungan dengan pembahasan kita di taklim sore tentang al-hijrah ilallah war rasul. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Artinya sesungguhnya orang-orang yang mereka telah beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang mereka telah hijrah, wajahadu fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmatnya Allah, wallahu ghafurur rahim, dan Allah adalah zat yang maha mengampuni lagi maha menyayangi. Disebutkan di dalam tafsir Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan, beliau mengatakan hadhil a'malus salasatu hiya unwanus sa'adati wa qadbu rahal ubudiyati. Tiga macam amalan ini, yang dimaksudkan tiga macam amalan, yakni iman, hijrah, jihad. Iman, hijrah, jihad. Tiga bentuk amalan ini adalah unwanus sa'adah, tanda-tanda atau alamat kebahagiaan. Tanda atau alamat kebahagiaan. Wa qadbu raha al-ubudiyah, dan poros pusat pelaksanaan ubudiyah peribadahan.
Artinya kalau 3 amalan ini tanda atau alamat kebahagiaan, seseorang bahagia atau tidak, artinya bahagia atau justru dia celaka, dilihat dari alamat atau tandanya ada atau tidak pada dia. Ada atau tidak 3 amalan ini. Kalau ada, berarti dia memiliki alamat tanda akan menggapai kebahagiaan. Kalau tidak, berarti celaka. Kalau ada, seberapa dia akan mendapatkan kebahagiaan, maka juga akan dilihat seberapa adanya iman, adanya hijrah, adanya jihad pada diri dia. Kurang atau lebih, maka itulah sesuai dengan kadar 3 amalan ini ada pada dia, maka dia mendapatkan sebanding dengan itu nilai kebahagiaannya. Wa qad buraha al-ubudiyah, poros pusat peribadahan. Artinya seorang hamba dia menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan dilihat apakah peribadahannya itu dia tegakkan, dia laksanakan atas dasar dan ada padanya 3 perkara ini atau tidak. Nah, karena peribadahan harus berpusat, berporos pada 3 bentuk amalan ini. Adanya nilai iman, hijrah, dan jihad. Nah, beliau akan jelaskan. Selanjutnya kata beliau, wa biha yu'rafu ma ma'al insani minar ribhi wal khusrani. Yang dengan 3 amalan ini, iman, hijrah, dan jihad, akan diketahui apa yang ada pada diri seseorang dari keberuntungan ataukah kerugian. Sekali lagi, dengan 3 amalan inilah akan diketahui seseorang itu beruntung ataukah rugi. Seberapa keberuntungannya juga dilihat seberapa nilai iman, hijrah, dan jihadnya. Seberapa kerugiannya juga akan dilihat seberapa kurangnya dia dalam hal iman, hijrah, dan jihad. Nah, kata beliau menjelaskan satu persatu. Ini berarti perkara penting, perkara yang sangat urgent, sehingga Allah Ta'ala sebutkan 3 bentuk amalan ini punya spesialisasi. Nah, menjadi ukuran seseorang itu nanti akan beruntung ataukah rugi, seseorang itu menegakkan peribadahan ataukah tidak. Ukurannya dilihat ada atau tidak tanda-tanda atau alamat hamba tersebut dengan 3 perkara ini. Beliau menjelaskan rincian satu persatunya. Fa amal imanu fala tas'al an fadilatihi wa kaifa tas'alu an shay'in wal fasilu baina ahli sa'adati wa ahli saqawah wa ahli jannati min ahli nar. Tentang iman, adapun iman, maka tidak perlu lagi engkau bertanya tentang keutamaannya iman. Bagaimana engkau akan bertanya
satu perkara, yaitu keimanan. Di mana perkara keimanan ini adalah merupakan fasil, pemisah antara ahli sa'adah, orang yang akan berbahagia, wa ahli saqawah, dan orang yang celaka. Nah, tidak lagi engkau bertanya tentang keutamaan iman itu apa. Wong iman itu pemisah itu. Nah, ini orang-orang yang nanti golongan orang-orang yang bahagia, beruntung. Ini orang-orang yang golongan celaka, merugi. Ini dipisahnya dengan iman. Ada atau tidak imannya? Antara ahlul jannah dan ahlun nar, yang membedakan penduduk surga dan penduduk neraka. Yang Allah Ta'ala nyatakan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidaklah sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Ashabul jannati humul faizun. Penduduk surga itu adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil. Nah, keimanan. Wa huwa alladzi idza kana ma'al abdi kubilat a'malul khairi minhu. Yang iman itu manakala ada pada seorang hamba, maka akan diterima amalan-amalan kebaikan dari dirinya. Kalau iman itu ada. Kalau tidak ada, walaupun amalan itu dilihat, dipandang, dinilai baik, bagus, tapi kalau iman itu tidak ada, percuma amalan itu. Ikhwan jazakumullah, secara kacamata manusia, orang kafir itu punya kebaikan-kebaikan enggak? Punya. Bahkan bisa jadi jiwa sosialnya melebihi sebagian orang yang beriman. Orang kafir membantu sini, membantu sana. Bahkan dibikin tingkatnya dunia. Ya kan? Ada dewan sosial untuk kesehatan, pendidikan, kesejahteraan. Orang-orang kafir. Bahkan punya relawan siap terjun ke daerah-daerah yang terkena musibah, malapetaka, bencana tingkat dunia. Punya perhatian masalah pendidikan, punya perhatian masalah kesehatan, bahkan punya perhatian sama pohon-pohon di sekitar kita itu loh. Diteropong sama mereka. Mereka memikirkan nasib dunia. Kan begitu loh. Untuk amalan-amalan yang bermanfaat untuk manusia banyak. Menciptakan berbagai alat-alat yang canggih membantu manusia. Kan bagus itu. Sampai ke kita produk-produk mereka. Yang kita pakai bisa untuk ibadah bahkan produk mereka. Jubah saja datangnya dari Vietnam. Ya kan? Produknya Vietnam. Kan gitu. Ini secara dunia punya mereka perbuatan-perbuatan yang bagus. Kacamatanya manusia. Namun karena itu semua tidak ada iman pada mereka, habaan mangsura. Amalan mereka itu debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ma amilu min amalin faj'alnahu habaan mangsura. Kami datangkan dari amalan-amalan yang mereka dulu perbuat, ini orang-orang kafir. Faj'alnahu habaan mangsura, kami jadikan amalan mereka itu debu yang berterbangan. Apa sebabnya? Tidak ada iman. Tidak ada iman. Ini hanya jazakumullah.
Tidak jauh dari itu ikhwani wajazakumullah. Tidak perlu kita bertanya tentang jasa paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Nah, bagaimana beliau sayangnya kepada Rasulullah, bukan hanya sebatas merawat badannya Rasulullah, pertumbuhannya Rasulullah, tetapi juga membela, bahkan dakwahnya Rasulullah dibela oleh beliau Abu Thalib. Maka Rasul pun sayang, cinta kepada paman beliau. Sampai detik-detik akhir beliau juga tidak ingin kehilangan sayangnya beliau itu. Sebagai bentuk cintanya Rasulullah SAW. Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, ucapan iman, pernyataan iman, kalimat yang aku nanti akan jadikan hujjah, bukti di sisi Allah tentang keimananmu. Namun beliau tidak mendapatkan hidayah iman. Mata ala millati Abdul Muthalib, mati di atas agamanya Abdul Muthalib, agama kesyirikan, agama kekafiran. Abu Thalib dari jasanya kalah jauh kita. Bertemu dengan Rasul, mencintai Rasul, membela Rasul, merawat Rasul, kan gitu. Namun karena tidak ada iman, tidak didasari iman, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidaklah sama antara penduduk neraka dengan penduduk surga. Yang membedakan adalah, yang pokok adalah keimanan. Masalah iman jelas, sisi pentingnya, keutamaannya tidak diragukan, tidak engkau perlu tanya lagi. Ini maksud beliau, amalan yang pertama. Begitu juga kalau dipretelin, dirinci, kan, yang ada sekarang kita amalkan, yakni puasa. Begitu juga qiyamul lail. Rasulullah SAW menyatakan man shoma ramadhana imanan. Barang siapa yang berpuasa dasarnya iman, puasa dasarnya iman, wa ihtisab. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, siapa yang berdiri qiyamul lail di malam qadar, Lailatul Qadar, karena iman dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Iman. Dan itu berlaku untuk seluruh amalan. Kesimpulannya, amalan baik, seluruh amalan baik kalau didasari iman diterima. Tapi kalau tidak didasari iman, lam tuqbal, tidak akan diterima. Maka kata beliau, wa walladzi idza kana ma'al abdi kubilat a'mal khair minhu. Iman itu apabila ada pada seseorang hamba, diterimalah amalan-amalan baik dari dia. Wa idza adamu minhu wa idza udima minhu lam yakbal lahu sarfun wala adlun wala fardun wala nafalun. Apabila tidak ada iman dari seorang hamba, maka tidak akan bakal diterima dari hamba tersebut semua gerak-geriknya, perbuatannya, tidak amalannya yang fardu, tidak pula amalannya yang sunnah, tidak akan diterima. Seorang anak bakti, taat kepada orang tuanya, ya, subhanallah, dia rawat orang tuanya luar biasa pokoknya. Tapi sayangnya anak itu kafir, percuma berbaktinya enggak diterima.
Kalau durhaka, tambah berat siksanya. Orang kafir itu begitu. Makanya orang kafir itu nanti di neraka juga bertingkat-tingkat. Semua orang kafir di neraka jelas. Tapi ada orang kafirnya yang lebih ekstrim ada. Kafirnya yang tidak ekstrim ada. Orang kafir tapi cinta Islam ada. Ya seperti Abu Thalib, ya kan? Cinta kepada Rasulullah, cinta ajarannya Rasulullah, tapi nggak mau iman. Makanya dia di paling atas di neraka itu, siksanya paling ringan. Tapi kekal, namanya kafir. Orang kafir itu bertingkat-tingkat. Misalnya antara ini seorang anak kafir, ya jelas semuanya di neraka, namanya kafir. Tapi ini anak berbakti sama orang tuanya, bagus, orang tuanya dirawat. Dengan anak kafir yang dia durhaka sama orang tuanya, maka yang kafir durhaka itu lebih keras nanti siksanya di neraka. Sama-sama di neraka kekal karena sama-sama kafir. Itulah. Sama halnya dengan orang yang beriman, di surga juga beda. Karena punya iman jelas di surga. Kalau sudah masuk surga kekal karena punya iman. Tapi satunya dia durhaka sama orang tuanya, satunya taat. Ya, beda. Taatnya pun berbeda-beda. Ini taatnya nilainya 60. Satunya taatnya ke orang tua, baktinya ke orang tua 80. Ya, makanya 80 ini lebih besar kenikmatan yang didapatnya. Demikianlah. Amalan itu bertingkat-tingkat, pahala pun juga bertingkat-tingkat. Nah, ikhwani wajazakumullah. Jadi kalau tidak ada iman, enggak fardunya, enggak sunnahnya, enggak akan bakal diterima. Ada orang masih kafir, cuma dia tertarik sama Islam. Tertarik. Barulah dia belajar, mulai baca Al-Quran, ikut ke masjid, ikut sholat, tapi belum Islam, masih kafir. Nah, dia mau nunggu nanti kalau sudah ini baru masuk Islam, tapi proses. Maka selama dia belum masuk Islam itu, sekalipun dia ikut sholat fardu ke masjid, ya nggak diterima, nggak diterima. Sekalipun ikut puasa, jangan dikira loh orang kafir tidak ada yang ikut puasa, ada. Ada. Kalau tidak salah belum lama ini di Mesir, ya, Kristen Ortodok, ya, dia bikin masjid, bayangkan tuh, bikin masjid, dan luar biasanya puasa dia menyediakan untuk keperluan sahur dan berbuka gratis. Di situ. Nah, sampai diberi penghargaan sebagai orang yang ya ini hebat dalam hal apa namanya? Toleransi, betul. Nah, itu. Kan sekarang ini orang banyak mengibarkan bendera toleransi. Dicontohkan seperti ini. Dia Kristen Ortodok. Nah, bangun masjid, bagus masjidnya, menyediakan selama Ramadan ini untuk buka puasa dan sahur gratis. Nah, orang-orang yang mau nginep di masjid itu disediakan kamar, pokoknya ruangan untuk nginap. Jadi pekerja-pekerja luar negeri yang muslim nggak punya tempat atau susah cari sahur, ke situ sudah rame pokoknya. Nah, tapi kalau tidak ada iman, ya nggak diterima, nggak diterima. Cuma nanti di nerakanya, kalau dia nggak beriman sampai mati, kekal di neraka, yakin pasti kekal di neraka. Cuman karena ada sisi baiknya nanti, cuman meringankan siksa aja itu, gitulah. Nah, itu. Jadi orang kafir pun ada nilainya, punya kebaikan ada. Tapi tidak sampai bisa mengentaskan dari neraka. Kekal mereka di neraka. Nah,
Maka kullama aradu ayyahruju minha, setiap kali dia mau keluar dari azabnya neraka, nah, maka dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Enggak bisa akan keluar. Karena tidak ada iman. Maka sisi pentingnya iman, keutamaan iman, jangan engkau tanya tentang nilai keimanan. Masih 3 menit. Mana tadi? Selanjutnya kata beliau, wa amal hijrah. Nah, sekarang yang kedua. Wa amal hijrah fahiya mufaraqatul mahbubil ma'lufi li ridallahi ta'ala. Adapun hijrah adalah berpisah, memisahkan diri. Karena hijrah itu maknanya intikal, pindah. Berpisah, pindah dari perkara yang dia cintai, yang dia senangi secara hawa nafsunya. Menuju kemana? Liridallahi ta'ala, menuju ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, baik mencakup 2 macam hijrah yang sudah kita jelaskan. Hijratul jism atau hijratul watan, hijratul makan, hijratul dohir. Hijrahnya badan, yang itu disebut juga hijrah tempat, hijrah negeri, atau hijrah secara dohir. Namanya di tanah kelahirannya, tanah aslinya, negeri aslinya, apalagi di situ sudah punya rumah, punya lahan, punya lahan usaha, sudah di situ. Ternyata harus hijrah. Nah, secara nafsu berat, secara nafsu ya senang tinggal di negerinya yang sudah dia berjalan lancar hidup selama ini, tapi harus hijrah. Tinggalkan tempat tersebut ke tempat yang lain yang bukan negeri aslinya. Seperti yang dilakukan orang-orang muhajirin, hijrah dari Mekah ke Madinah. Berat. Tapi karena untuk mendapatkan ridhonya Allah, diperintahkan oleh Allah, maka dia jalani. Nah, itu hijrah. Begitu juga hijrah yang bentuk yang kedua, yakni hijratul qalbi, hijratul batin. Nah, hijrahnya hati, hijrahnya batin, yakni minal ma'asi wadunubi wal asami, dari kemaksiatan, dari dosa-dosa menuju taat kepada Allah, menuju ibadah kepada Allah. Secara nafsu, inna nafsa la'amaratun bisu, nafsu itu ngajaknya kepada yang jelek-jelek, suka yang jelek-jelek, hiburan-hiburan yang syahwat isinya dibaca, dilihat, dirasa, menyenangkan syahwatnya, tapi itu harus ditinggal. Harus ditinggal. Ada yang itu godaannya berat karena di situ ada keuntungan besar. Nah, entah itu jual beli narkoba atau judi atau miras, macam-macam. Atau di situ ada juga sisi, yakni kaitannya dengan martabat, kaitannya dengan jah, kedudukan, jabatan. Nah, secara nafsu pengen orang punya kedudukan, diangkat, dihormati oleh manusia, tapi ditinggalkan karena berat, banyak kotoran, banyak sampah, banyak virus untuk dapat jabatan itu. Tinggalkan. Mending jadi grassroots, masyarakat biasa. Kenapa ditinggalkannya?
mencari ridhonya Allah. Berat memang. Secara nafsu pengen, apalagi sudah ya kondisi mendukung. Nah, harta ada misalnya, posisi memungkinkan dan sebagainya, tapi ditinggalkan misalnya. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, al-muhajiru man hajara amma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang pindah, meninggalkan dari perkara-perkara yang Allah larang. Nah, itu hijrah. Yang kamu tonton apa? Oh, syahwat yang dituruti. Yang kamu baca apa? Oh, bacaan syahwat yang diladeni. Nah, yang kamu lakukan apa? Oh, hiburan-hiburan syahwat lagi yang digelutin. Ditinggalkan itu semua. Berat, dia harus melawan syahwatnya, nafsunya sendiri. Nah, al-muhajiru man hajara amma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang pindah, meninggalkan dari apa-apa yang Allah larang. Sementara nafsunya ngajak, bisikin terus, godain terus. Ayo, tonton itu, ayo baca itu, ayo lakukan itu. Nah, dilawan. Untuk apa? Liridallah, untuk mencari ridhonya Allah. Nah, ini kalau ada pada seseorang tadi sudah ada iman, kemudian proses hijrah ini dijalani, maka sekali lagi, jelas di sini alamatus sa'adah, tanda kebahagiaan, keberuntungan. Kaitan, makanya disebutkan oleh beliau ini alamatus sa'adah. Siapa di antara kita yang enggak ingin bahagia, beruntung? Makanya ini penting mengetahui alamatnya apa sih? Tandanya itu apa? Untuk bisa beruntung, untuk bisa bahagia yang sebenarnya itu. Ini iman, proses hijrah. Nah, nanti yang ketiga ini jihad. Insya Allah ini nyambung kaitannya dengan kajian sore kita dari Risalah Tabukiyah, Zadul Muhajir ila Rabbi. Insya Allah kita lanjutkan ketika ada Allah Ta'ala berikan kesempatan. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikannya kepada kita, ikhwanullah, untuk mentuntaskan pembahasan ini. Pembahasannya bisa sementara tuntas, walaupun itu sedikit, dibilang tuntas sementara, belum sempurna, karena semakin dikaji terus gak ada selesainya. Apalagi sisi prosesnya, iman, hijrah, jihad, itu bukan sebatas dibahas, bukan sebatas diucap, bukan sebatas didengar, bukan sebatas dicatat, bukan sebatas dibaca dari buku atau kitab. Nah, karena itu harus ada pembuktian. Iman, hijrah, jihad, ada pembuktian. Nah, wallahu a'lam bishawab. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.